Atmosfer sunyi di Chungmu Gymnasium dan rindu yang menggantung. Sebagai reporter yang mengikuti perjalanan Red Sparks sejak musim lalu, suasana di Chungmu Gymnasium malam itu terasa sangat berbeda. Lampu-lampu terang memang tetap memantulkan kilau yang sama, namun semangat yang dulu membumbung tinggi, kini seperti meredup perlahan. Para penonton datang dengan tatapan mencari, bukan hanya menunggu aksi pemain baru, melainkan menunggu secercah energi yang musim lalu memenuhi setiap sudut stadion. Ketika komentator menyebut nama Megawati sesaat sebelum laga dimulai, gema kecil terdengar dari bangku-bangku penonton, seolah memanggil sosok yang kini berada jauh dari Korea. Spanduk bertuliskan "Comeback Mega" berkibar pelan, menandakan bahwa ingatan terhadap sang Megatron masih tertanam kuat di benak publik. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah malam yang dipenuhi rindu kolektif terhadap ikon yang pernah mengubah wajah Liga. Red Sparks kehilangan cahaya, Liga kehilangan denyutnya. Sebagai saksi perjalanan panjang Liga Korea, saya bisa mengatakan musim ini adalah salah satu periode paling sunyi dalam sejarah kompetisi. Red Sparks, yang musim lalu selalu tampil dengan energi tak terbendung, kehilangan sebagian besar pesonanya sejak kepergian Megawati. Dampaknya terasa hingga ke tingkat liga secara keseluruhan. Penjualan tiket turun, rating siaran merosot, dan atmosfer pertandingan tak lagi menggelegar. Banyak pengamat menyebut fenomena ini sebagai Megawati Effect, sebuah istilah yang menggambarkan betapa besar pengaruh satu pemain terhadap emosi dan antusiasme penonton lintas negara. Hal yang dulu menjadi identitas Red Sparks, tribun penuh, sorakan masif, dan permainan penuh tenaga, kini berubah menjadi kebisingan yang nyaris tidak terdengar. Malam itu, Red Sparks tampil, tetapi aura yang menyertai klub ini seakan tertinggal di musim sebelumnya. Pertandingan dimulai dengan keras, namun semangat tuan rumah tak terbangun. Dari sudut pandang jurnalis yang menyaksikan langsung jalannya pertandingan, set pertama menjadi sinyal awal bahwa Red Sparks berada dalam masalah besar. Meski berusaha tampil agresif dan membuka serangan, Himpes datang seperti badai tanpa jeda. Pergerakan mereka rapi, tembakan mereka bertenaga, dan pertahanan mereka nyaris tanpa celah. Red Sparks pun seperti kehilangan koordinasi sesekali. Skor 23-25 pada set pertama meninggalkan ketegangan dan keheningan di tribun. Para penonton yang awalnya penuh harap mulai mengelus dada, melihat bagaimana ritme permainan yang biasanya mengalir kuat kini tersendat. Para pemain tampak bekerja keras, tetapi setiap usaha mereka dipatahkan oleh organisasi permainan Himpes yang begitu disiplin. Harapan muncul di set kedua sebelum tumbang kembali oleh gelombang tekanan. Set kedua sempat menyalakan kembali optimisme. Saya melihat Eliza Zanet tampil lebih percaya diri, memimpin serangan, dan mencetak beberapa poin krusial. Park Hae-min mencoba mengatur tempo, mengembalikan pola permainan yang mereka bangun musim lalu. Namun seperti badai yang kembali datang, Himpes tidak memberikan ruang sedikit pun. Bahkan ketika Red Sparks unggul di awal, tim tamu tetap mampu memutar keadaan berkat ketenangan dan efisiensi. Insiden keluarnya Lee Sen-woo semakin membuat struktur permainan Red Sparks goyah, sehingga momentum yang sempat mereka kuasai hilang begitu cepat. Set kedua berakhir 23-25 dan rasa frustrasi mulai terlihat dari raut pemain maupun penonton. Set ketiga menjadi penegasan kekalahan dan simbol kekosongan baru. Ketika set ketiga dimulai, saya bisa merasakan suasana di dalam arena berubah menjadi semakin berat. Red Sparks tampak kehilangan aliran permainan yang mereka miliki. Tak ada lagi energi eksplosif yang biasanya menjadi ciri khas mereka sejak era Megawati. Himpes menutup pertandingan dengan skor 21-25, menancapkan dominasi penuh sejak awal hingga akhir. Skor akhir 0-3 tidak hanya menggambarkan kekalahan, tetapi juga menggambarkan hilangnya identitas permainan. Para pemain berjalan keluar lapangan dengan wajah muram, sementara sorakan penonton berubah menjadi tepuk tangan kecil sebagai tanda dukungan agar tim tidak semakin terpuruk. Kekalahan ini terasa lebih emosional dari sekedar angka di papan skor. Tekanan batin Zanet yang nyaris tak terlihat oleh publik. Dari perbincangan singkat usai laga, saya melihat sisi manusiawi yang jarang terlihat dari Eliza Zanet. Ia bukan hanya harus tampil sebagai pemain pengganti, tetapi juga sebagai pewaris posisi pemain yang begitu dicintai publik. Kadang pundak ini terasa berat katanya.
Sebagai reporter, saya bisa melihat air mata yang ia tahan usai latihan maupun pertandingan. Zanet digembleng keras untuk menjadi sosok yang bisa diandalkan. Namun beban emosional untuk menggantikan Megawati bukanlah hal yang bisa dipikul dengan mudah. Ia harus belajar menjadi pusat energi tim sekaligus menghadapi ekspektasi besar dari supporter yang kehilangan ikon mereka. Megawati sebagai fenomena budaya, bukan sekadar pemain liga. Meliput liga selama 2 musim terakhir memperlihatkan kepada saya betapa Megawati bukan hanya bintang lapangan, tetapi fenomena budaya. Ia membawa energi baru ke dalam liga, menciptakan hubungan emosional dengan penonton dari berbagai negara, dan mengubah Red Sparks menjadi klub yang ditakuti sekaligus dicintai. Sekalipun kini ia tak lagi bermain di Korea, gemanya masih terdengar di setiap tribun. Anak-anak Korea menonton ulang aksinya di YouTube, media sosial penuh potongan video highlight-nya, dan spanduk "We Miss You Meg" masih tergantung di berbagai sudut. Warisan emosional yang ia tinggalkan sulit digantikan oleh siapapun, termasuk Zanet. Kebangkitan pemain baru yang mengubah dinamika liga. Di sisi lain, sebagai reporter yang mengikuti perkembangan kompetisi, saya melihat bagaimana nama-nama baru muncul dan mengambil panggung utama. Moma Basoko tampil luar biasa dengan 23 poin, sementara Tanacha Soksot bermain stabil dan efektif sepanjang laga. Mereka memberi sinyal bahwa liga tidak berhenti bergerak meski ditinggal ikonnya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran bintang baru itu tetap belum mampu menghapus jejak emosional yang ditinggalkan Megawati. Permainan mereka hebat, tetapi atmosfernya tetap berbeda. Kemenangan Hipes menjadi bukti bahwa kompetisi terus berubah, namun rasa rindu terhadap era sebelumnya masih begitu kuat. Pelatih Ko Hye-jin mengaku terpukul dan harus merenung. Dalam sesi konferensi pers usai pertandingan, saya melihat Ko Hye-jin menahan banyak emosi. Dengan suara berat ia mengakui, banyak kesalahan, kami kesulitan menemukan ritme. Ia menjelaskan bahwa dari total 36 laga yang pernah ia jalani sepanjang musim reguler, pertandingan melawan Hipes malam itu menjadi salah satu yang paling berat. Ko Hye-jin juga meminta maaf kepada para supporter dan berjanji tim akan mempersiapkan diri lebih baik. Nada bicara dan ekspresinya menunjukkan tekanan besar yang kini dihadapi Red Sparks, tekanan yang tidak hanya datang dari kekalahan, tetapi juga dari ekspektasi publik yang merindukan kejayaan musim lalu. Masa depan Red Sparks, tantangan besar untuk menghidupkan kembali bara yang padam. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika tim ini dari waktu ke waktu, masa depan Red Sparks terlihat penuh tantangan. Zanet mencetak 17 poin dan tampil sebagai top skor, tetapi performa individu saja tidak cukup untuk menghidupkan kembali identitas tim. Red Sparks harus kembali menemukan elemen yang mereka hilangkan sejak kepergian Megawati, nyawa, energi, dan magnetisme yang membuat stadion selalu penuh dan atmosfer selalu panas. Liga Korea akan terus berjalan, pemain baru akan terus berdatangan, namun satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah Red Sparks bisa kembali hidup tanpa figur yang menjadi simbol kebangkitan klub itu? Dan malam itu, di Chungmu Gymnasium, jawabannya masih tersembunyi di balik kesunyian yang menggantung panjang.